Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, baik ya semuanya. Ini kok ada yang tidak masuk? Saya absen satu persatu ya. Fidelia Emri hadir. Konita Zalfa Ilmantakia hadir. Anindita Nirmala Salsabila hadir. Muhammad Eko Saifuddin hadir. Novia Ardani hadir. Muhammad Rizam Faizuddin hadir. Natasha Dwi Aura Putri hadir. Kenapa? Sakit. Semoga teman kalian lekas sembuh ya. Anindya Nirmala Salsabila hadir. Chandra Dwi Saputra hadir. Khalifatun Nisa Khurratun Nada hadir. Sheryl Febriati hadir. Febrian Dwi Putra tidak hadir. Kenapa? Sakit lagi. Semoga lekas sembuh. Lutfia Alisa Ramadhani hadir. Muhammad Dahlan tidak hadir. Ahmadul Afal As-Sabur hadir. Kamil Abdur Rasid hadir. Muhammad Ziko Al-Farizi tidak hadir. Kenapa Ziko gak hadir? Sakit lagi. Ya, banyak yang sakit. Jadi kalian jaga kesehatan, pola makan, jajan yang sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan doa terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan dalam kita belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Coba berdiri kalau masih semangat. Tepuk semangat. Jempol semuanya. Kurang tapi. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Ya, masih semangat semuanya, silakan julusan. Silakan dibuka bukunya halaman 37. Akidah Akhlak, materi Asmaul Husna Al-Ghaffar. Sudah? Sudah dibuka. Sebelum saya mulai materi, Pak Guru mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu arti Al-Ghaffar? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Mengampuni. Ada lagi? Allah Maha Memaafkan. Siapa yang benar? Semuanya benar. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Mengampuni. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Apa yang ditutup kira-kira? Ayo, tadi malam belajar atau tidak? Belajar. Berarti tadi yang jawab tepat berarti tadi malam belajar. Belajar sama siapa? Ada sama bundanya, ada yang les, ada yang belajar sendiri, ya. Iya. Betul jawabannya tadi. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup, itu adalah menutup kesalahan atau memaafkan kesalahan.
Sekarang Pak Guru mau tanya, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Pernah? Semuanya pernah melakukan kesalahan? Oke, semuanya pernah melakukan kesalahan. Pernahkah kamu berbuat salah lalu meminta maaf? Jadi ketika melakukan kesalahan harus disertai langsung meminta maaf. Bagaimana ketika kalian minta maaf terus rasanya dimaafkan oleh yang kalian perbuat salah tadi? Senang, lega ya. Hari ini kita akan belajar tentang nama-nama Allah yang indah, yang bagus, yaitu Asmaul Husna. Di antaranya nanti adalah membahas Al-Ghaffar. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang indah atau yang sempurna. Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Salah satunya di dalamnya adalah ada Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun. Allah selalu siap mengampuni dosa hambanya berkali-kali selama mereka mau meminta maaf atau bertobat. Allah tidak bosan mengampuni walau manusia sering salah. Salah satunya dalilnya adalah, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Quran surat Toha ayat 82. Tadi Pak Guru sudah menyebutkan Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar Ghafaro dapat membentuk menjadi kata sangat beragam seperti istighfar yang artinya permohonan ampunan, maghfirah yang artinya ampunan, ghufron yang artinya ampunan, ghair yang artinya yang mengampuni, ghafur yang artinya pengampun, ghufrah yang artinya alat penutup, ghafir yang menutupi. Itulah dasar Al-Ghaffar dari bahasa Arab. Dalam kitab suci Al-Quran, kata Al-Ghaffar disebut tidak kurang dari 91 kali. Berapa kali? 91 kali. Tidak kurang dari 91 kali dalam Al-Quran. Dengan sifat Al-Ghaffar, Allah bersifat Maha Pengampun terhadap semua hambanya. Allah itu Maha Pengampun. Meskipun kita seringkali berbuat salah, minta maaf, berbuat salah, istighfar lagi, berbuat salah, bertaubat lagi, Allah Maha Mengampuni ketika kita masih mau meminta maaf, mau istighfar, mau bertobat. Asmaul Husna Al-Ghaffar disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Nuh ayat 10. Saya bacakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Itu adalah arti dari Al-Quran surat Nuh ayat 10. Sekarang kita meneladani
meneladani sifat Al-Ghaffar. Kelihatan ya? Yang pertama, suka memaafkan teman yang berbuat salah. Bagaimanapun itu masih teman kita. Ketika teman itu bergaul, bermain dan sebagainya, pasti kecil atau besar, sedikit atau banyak, pasti akan melakukan yang namanya salah. Ketika salah lalu meminta maaf, kita wajib memaafkan. Allah saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Jadi kita harus memaafkan. Jangan malah bertengkar. Nanti kalau bertengkar, yang senang siapa? Setan. Yang senang itu setan. Dia merasa senang kalau ada orang yang berteman lalu bertengkar. Yang kedua, tidak dendam atau tidak sakit hati. Meskipun teman kalian telah melakukan salah seperti Ahmadu contoh. Izam nggak sengaja menumpahkan jajannya lalu Izam meminta maaf. Ahmadu memaafkan nggak? Memaafkan. Dan tidak boleh sakit hati. Nggak usah sakit hati, tidak usah dendam. Kemudian berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tadi jangan malah menutupi kesalahannya, tidak mau mengakui. Ketika salah langsung meminta maaf. Kembali lagi itu. Yang terakhir, yang keempat adalah selalu beristighfar atau bertobat setelah melakukan kesalahan. Sampai di sini paham ya? Jelas? Pak Guru menerangkan sudah jelas? Nah, kalau nanti kurang jelas ditanyakan nanti kalau ada sesi tanya jawab. Sedikit kisah Nabi Yunus dan ampunan Allah. Ini adalah kisah yang patut kita teladani. Kisah yang patut kita teladani. Pak, kok hanya itu yang disampaikan? Banyak kisahnya. Ini hanya salah satu contoh. Bagaimana kisahnya? Kisah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena marah. Nabi, seorang nabi marah kemudian meninggalkan kaumnya. Pak, Nabi kok marah-marah? Nabi juga manusia, masih mempunyai hati dan juga pikiran, mempunyai nafsu juga. Marah. Ketika marah itu tidak menutup kemungkinan hatinya itu dimasuki oleh setan. Ditinggalkanlah kaumnya. Maka setelah itu beliau atau Nabi Yunus ditelan ikan besar lalu baru ingat. Ingat apa? Kenapa kok sampai ditelan? Dia ingat dia itu merasa bersalah terhadap siapa? Terhadap kaumnya, terhadap umatnya. Ya Allah, ya saya bersalah. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Dengan berdoa bagaimana doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Saya ulangi lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dzalimin. Apa yang terjadi ketika Nabi Yunus mengakui kesalahannya dan berdoa meminta ampun kepada Allah? Allah mengampuni apa tidak? Allah seketika mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Allah mengampuninya karena ia sudah menyesal dan memohon ampun. Nah, dari kisah ini dapat kita simpulkan seorang nabi
yang mempunyai peran yang sangat besar, masih saja mempunyai kesalahan. Apalagi kita Pak Guru punya salah? Punya. Biasanya kalian kalau sedikit nakal Pak Guru, biasanya marah ya. Kalau Pak Guru minta maaf, dimaafkan? Iya, dimaafkan. Kalau kalian sedikit bandel, terus minta maaf, Pak Guru juga sudah. Sebelum kalian minta maaf, Pak Guru sudah memaafkan. Ciri-ciri orang yang bertaubat. Nah, itu tadi Nabi Yunus bertobat apa tidak? Bertobat. Ini saya bacakan materi yang ada di buku. Ciri-cirinya orang yang bertobat secara sungguh-sungguh. Yang pertama adalah meninggalkan apa yang telah diperbuat atau meninggalkan kesalahan yang telah diperbuat. Ini yang tobat beneran loh ya, bukan tobat tobat Lombok, tobat cabe. Ya, terus minta tobat ketika salah baru ngomong lakoni lagi. Yang kedua, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa. Yang ketiga, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Harus mendapatkan maaf dari orang yang dinilainya buruk atau disangka buruk atau yang sudah disakiti. Apabila terlanjur melakukan kesalahan, maka cepat-cepat berbuat baik dengan meminta maaf. Ini kok diam, paham atau tidak? Paham ya? Oh, nanti ngantuk. Paham? Tepuk semangat. Semangat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat dendam kepada seluruh umatnya, semua hambanya, termasuk kepada seorang hamba yang suka berbuat dosa besar. Kalau mau memohon ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni, termasuk Nabi Yunus tadi. Ajaran Islam melarang umatnya bersifat pendendam, sebaliknya harus bersifat pemaaf, karena Allah saja yang maha berkuasa bersifat pengampun terhadap hambanya. Sifat pemaaf ini harus dimiliki oleh setiap manusia karena tidak seorang pun manusia yang pernah terbebas dari kesalahan. Ya, Kamil? Tidak ada satupun manusia yang terhindar dari yang namanya salah. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Contoh perilaku yang bisa ditiru dari Al-Ghafar bagi umat muslim adalah dengan memberikan maaf kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Tidak menaruh dendam, tadi sudah saya sampaikan. Tidak menyimpan amarah, tidak sakit hati. Ya sakit hati Pak Guru wong disakiti kok. Ya boleh sakit hati, tapi ketika nanti yang menyakiti sudah minta maaf, maka kita maafkan. Tidak boleh ada rasa dendam sedikit pun, dan rasa sakit hati pun harus sudah dihilangkan. Karena hal itu bisa jadi membuat susah diri sendiri. Kalau kalian mempunyai dendam, maka hati kalian itu akan merasa susah terus. Ada rasa ingin membalas. Itu tidak boleh. Karena apa? Itu adalah dorongan setan. Nanti akan menjadi beban dalam hidup kalian. Jadi kalau sudah dimaafkan, ya tidak usah difikirlah lagi, tidak usah dendam. Meyakini dan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafar
sangat bermanfaat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya manfaat tersebut adalah semakin yakin untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Jika melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, segera mohon ampun kepada Allah. Mengisi setiap waktu dengan kegiatan yang baik dan bermanfaat. Itu tadi adalah sedikit materi Al-Ghaffar. Ya. Setelah ini sudah paham semuanya? Sudah jelas? Karena di bukunya masing-masing juga ada. Kemudian di materi sudah aku jelaskan. Setelah ini kita merefleksi dengan tugas kelompok. Siap ya? Saya buat kelompoknya 3 kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti tugasnya adalah Pak Guru mengasih kartu lembaran dan di situ ada perbuatan salah, kemudian perbuatan meminta maaf, dicocokkan. Siap ya? Kelompok 1 membuat kelompok ya, melingkar. Ini menghadap ke sini, menghadap ke belakang, bangkunya dihadapkan ke belakang. Membuat kelompok yang Izam ya tetap menghadap ke depan. Kamil ikut sini. Ini dihadapkan ke belakang, ini dihadapkan ke belakang. Kelompok 2 dan kelompok 3 gitu aja. Kelompok 3. Nanti yang perwakilan ke depan bisa si kembar ya. Nanti 2 anak kalau sudah selesai maju ke depan. Perwakilan kelompok siap? Ini nanti 2 kelompok maju ke depan. Silahkan ditarik garisnya. Apa? Ya, dikasih nama kelompoknya itu dikasih, ditulis dulu. Ya, silakan dikerjakan. Ya, ditarik yang cocok. Ya, itu dicocokkan kemudian ditarik. Ya, itu dari kata yang membuat salah kemudian meminta maaf, itu betul. Dicari pasangannya yang pas ya. Ya, seperti itu. Sudah selesai? Pak Podo. Contohnya ya. Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2 selesai? Kelompok 3? Nah, semuanya sudah selesai. Kuisnya menarik apa tidak? Mudah atau susah? Mudah karena kalian sudah paham. Kalau belum paham pasti kalian kesulitan.
Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 perwakilan maju satu per satu. Sudah tahu tadi caranya? Yang satu membaca item satunya membaca item satunya. Paham ya? Perwakilan kelompok 1, silahkan maju ke sini. Sambil nanti mengumpulkan. Siapa yang mewakili? Dibaca yang keras ya. Tidak sengaja menggunakan hati teman. Tidak sengaja menggunakan hati teman. Meminta maaf dan mengajar kembali bukunya. Ya. Bicara kasar atau mengejek teman. Meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Lupa mengembalikan pensil teman. Meminta maaf dan segera mengembalikan pensilnya. Tidak jujur saat bermain. Mengakui kesalahan dan berjanji akan jujur. Menyembunyikan barang teman sebagai cadangan. Mengembalikan barang teman dan meminta maaf. Iya, betul sekali 100. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 2. Bersautan ya, yang keras membaca. Tidak sengaja menjatuhkan buku teman. Segera meminta maaf dan menata kembali bukunya. Berbicara kasar atau mengejek teman. Meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Lupa mengembalikan pensil teman. Meminta maaf dan segera mengembalikan pensilnya. Tidak jujur saat bermain. Mengakui kesalahan dan berjanji akan jujur. Menyembunyikan barang teman sebagai candaan. Mengembalikan barang teman dan meminta maaf. Ya. Kelompok 2 juga betul semua 100. Kasih tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Silakan maju ke depan. Tidak sengaja menjatuhkan buku teman. Segera meminta maaf dan meminta kembali bukunya. Berbicara kasar atau mengejek teman. Meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Lupa mengembalikan pensil teman. Meminta maaf dan segera mengembalikan pensilnya. Tidak jujur saat bermain. Mengakui kesalahan dan berjanji akan jujur. Menyembunyikan barang teman sebagai candaan. Kelompok 3 juga betul semua 100. Kasih tepuk tangan. Dan kasih tepuk tangan yang meriah untuk satu kelas. Ya, karena sudah mengerjakan secara baik dan benar, semangat belajarnya luar biasa. Pak Guru kasih soal betul semua. Setelah ini Pak Guru akan bertanya kepada kalian satu persatu, atau yang bisa nanti angkat tangan saja. Yang kelompoknya sudah selesai, silakan menghadap ke depan semua lagi. Baik anak-anak, terima kasih tadi sudah mengerjakan tugas kelompoknya. Sangat kompak sekali, semuanya betul 100%, dan hasilnya pun bagus, bagus. Sekarang saya kasih tugas mandiri. Silakan, ini sudah Pak Guru berikan 3 soal refleksi untuk setiap anak. Boleh ditulis di bukunya, buku tulisnya masing-masing mulai dari sekarang. Kelihatan ya? Kelihatan nggih? Kelihatan. Yang pertama, siapa yang pernah kamu maafkan? Berarti itu siapa? Ya, orang yang pernah berbuat salah kepada kalian dan kamu maafkan.
Yang kedua, kesalahan apa yang pernah dilakukan ke kamu? Nah, apa kira-kira kesalahannya kok sampai minta maaf? Nah, itu ditulis. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya? Sudah 3 soal ini. Ketika kalian sudah memaafkannya, apa yang kamu rasakan? Silakan ditulis. Ya. Nah, setelah ditulis pertanyaannya, langsung dijawab. Siapa yang betul-betul terjadi? Bisa temannya yang ada di dalam kelas ini, atau di rumah boleh, pernah sama adiknya, atau sama teman ngajinya, teman bermainnya, boleh? Boleh. Iya. Ya, gak apa-apa. Nanti beberapa akan saya suruh maju atau semuanya saya suruh maju, gak apa-apa. Membaca apa? Membaca tulisannya sendiri-sendiri. Siap, Ge? Siap. Izam siap? Siap. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kakak atau adik yang sudah selesai itu? Dua-duanya? Sudah selesai? Sudah selesai. Kok cepet-cepet? Mudah? Kok pinter-pinter sekali ya? Yang sudah selesai, ini pertanyaannya mudah. Ya, saya jelaskan kembali. Siapa yang pernah kamu maafkan? Berarti orang yang berbuat salah dan meminta maaf kepada kamu. Siapa disebutkan namanya? Boleh. Kesalahan apa yang pernah dilakukan kepadamu? Ditulis. Contoh, meminjam pensil, terus dipatahkan, atau meminjam penghapus, dihilangkan, dan sebagainya. Meminjam buku, dirobekkan, lalu meminta maaf dan mengembalikannya. Seperti hal seperti itu. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahan lainnya. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya? Itu hal yang kalian rasakan setelah memaafkan. Pasti ada perasaan yang lega, plong. Nah, kemudian sama-sama tidak menyimpan dendam. Tidak boleh menyimpan dendam. Ada yang sudah selesai? Sudah? Yang sudah selesai angkat tangan. Yang sudah selesai. Itu dulu. Ayo dibacakan, maju ke depan. Satu-satu ya. Nanti kebagian semua. Ya di sini. Yang keras ya. Siapa yang pernah kamu maafkan? Kakak. Oh, kakak. Kesalahan apa yang pernah dilakukan kamu? Kakak pernah memarahi aku. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya? Rasa lega dan memaafkannya. Sudah memaafkan. Ya. Tepuk tangan buat adik dari si kembar. Tadi disampaikan yang siapa yang melakukan yang kamu maafkan? Kakak. Kenapa? Kakaknya suka marah-marah katanya. Ya kakak yang menasihati adiknya. Tapi apa? Ketika sudah memaafkannya merasa lega dan tidak pernah ada dendam antara adik dan kakak. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Iya, silahkan. Yang keras ya. Siapa yang pernah kamu maafkan? Temanku. Kesalahan apa yang pernah dilakukan ke kamu? Dia telah menjatuhkan barangku. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya? Lega dan tidak menyimpan dendam. Iya. Tepuk tangan. Dia yang disebutkan temanku. Entah teman yang mana. Gak disebutkan namanya. Iya, gak apa-apa. Ada lagi? Kamil? Sudah? Iya, maju ke depan. Mas Kamil. Yang keras, dibaca.
Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Dari Mas Kamil yang pernah melakukan kesalahan adalah Mas Eko katanya tadi. Tapi sudah memaafkan. Tidak dendam Mas Kamil. Tidak. Karena apa? Sudah dijelaskan. Dendam itu akan membuat hati resah. Membuat beban hidup. Hidup itu akan semakin berat ketika dalam hati ada dendam meskipun kecil. Ada lagi yang mau maju ke depan? Ya, maju ke depan. Jangan-jangan ini nanti kebalikan. Tadi kakak, sekarang adik. Gak apa-apa. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat si kakak. Tadi kalau adiknya katanya kakaknya suka marah-marah. Kalau kakaknya, adiknya buat kakaknya sering nangis. Tapi gak apa-apa, dendam. Enggak ada dendam di antara mereka. Kita tidak boleh menanamkan tidak boleh ada sedikit pun. Ada lagi yang mau maju? Sheryl mau maju? Enggak. Maju? Iya. Kesalahan apa yang pernah dilakukan apa yang kamu rasakan sekarang memaafkannya, begitu sangat lega. Iya. Tepuk tangan buat Mbak Sheryl. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Iya, maju ke depan. Apa yang kamu akan kali? Kesalahan apa yang pernah dilakukan ke kamu yang menjadikan menjadi? Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya, begitu sangat lega. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ini yang dimaafkan siapa? Kamil. Kenapa? Kamil secara tidak sengaja menjatuhkan pensilnya sampai patah. Tapi Kamil lalu minta maaf dan dimaafkan. Ada lagi? Ya, maju. Satu lagi aja ya? Atau ada lagi nanti? Eko? Siapa yang pernah kamu? Iya. Eko sama Ica, 2 anak lagi. Novia? 3 anak lagi. Apa yang kamu rasakan setelah Iko, ya? Enggak. Ya, yang belum selesai. Tepuk tangan. Ayo sekarang Ica. Yang belum selesai enggak maju enggak apa-apa. kesalahan apa yang telah dilakukan kamu? Dia telah menjadikan hidupmu dan telah minta maaf. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkan yang semoga tidak terjadi dendam. Ya. Tepuk tangan buat baca. Siapa lagi? Novia. Ya, Novia maju ke depan. Semuanya punya kesempatan yang sama. Di sini adalah ruang belajar kita semua. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Kalau belum selesai, nggak maju nggak apa-apa. Kesalahan apa yang pernah dilakukan kamu? Meminjam buku dan dirobek. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya? Rasanya lega dan tidak Ya. Tepuk tangan buat Mbak Novia. Semuanya sama intinya. Berbuat salah, dimaafkan, dan akhirnya perasaan dalam hati kita akan merasa tenang dan lega. Ahmad tuh, maju ke depan. Tidak memberi pembelajaran ketika ngaji. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya? Dekat dan bisa bermain lagi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat sama-sama tuh. Ini tadi juga realita yang dialaminya. Lagi-lagi tidak ada dendam dan dia akan merasa hatinya itu tenang. Tadi ada yang merasa plong, merasa lega, ini merasa hatinya tenang dan bahagia ketika setelah memaafkannya. Ada lagi? Eka maju? Maju. Ya. Apa yang pernah kamu maafkan kami? Kesalahan apa yang pernah dilakukan ke kamu? Kami tidak sengaja mendapatkan itu. Apa yang kamu rasakan setelah memaafkannya? Merasa lebih lega karena sesuatu maafkan. Iya, sama ini. Tepuk tangan buat kita semua. Semuanya menjadi anak-anak yang hebat, sudah betul semuanya, sudah maju semuanya, dan jawabannya juga tepat semuanya. Tidak terasa
waktunya sudah hampir habis anak-anak. Sekarang kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu dijawab bersama-sama ya. Apa arti Al-Ghaffar? Allah Maha Pengampun. Bagaimana cara meneladani sifat Allah? Yaitu kita harus saling memaafkan. Ketika ada siapapun yang melakukan kesalahan dan meminta maaf, maka kita wajib memaaf sebagaimana halnya Allah yang Maha Pengampun. Apa yang akan kamu lakukan jika temanmu berbuat salah dan sudah meminta maaf? Memaafkannya. Tepuk tangan yang keras untuk kita semua. Ya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Atau ada pertanyaan? Kalau kurang jelas, kalau ada pertanyaan sebelum Pak Guru akhiri, silahkan ditanyakan. Nggak ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Sudah paham semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.